Allah wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat lanjutkan kembali. Hari ini semua kita sudah bisa prediksi. Ada yang menetapkan hari ini jatuh 1 Ramadan, ada yang menetapkan besok. Kedua-duanya benar. Yang salah kalau netapin Ramadannya Senin, itu nggak benar itu. Gitu ya. Itu. Karena kalau 1-2 ini ya kebetulan saya memakai yang hari ini, ya. Gitu. Jadi, ya. Insyaallah, saya sudah ini. Ya karena memang ya perhitungan bulan itu ya memang sesuatu yang bukan hukum matematik ya. Bukan eksak 1 tambah 1 2 kan nggak begitu. Ada banyak hal yang apa namanya yang terlibat di dalamnya. Apalagi kalau berkaitan dengan hisab, berkaitan dengan ruqyat. Berkaitan dengan ru'yat itu tergantung tempat, tergantung waktu, tergantung alat, tergantung cuaca. Ya, tergantung cuaca. Tapi kalau kita hari ini kita lihat di Saudi begitu jam 12 adalah 1 Ramadan. Ya, wallahu a'lam. Ya. Baik, kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di rumah terbagi 2. Ya, terbagi 2 di rumah. Saya hari ini, yang lainnya besok. Nggak ada masalah, tapi sahur saya siapin gitu aja. Iya, yang gitu ulil amri. Ya, semuanya ulil amri, Bu. Oke, inna hadza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Ayat 22 ya. Inna hadza kana lakum. Kita ketemu dulu dengan kata hadza. Hadza kan isim isyarah lil qarib, untuk menunjuk kepada dekat. Dari segi arti saya yakin kita sudah tidak ada masalah ini. Tapi yang menjadi fokus kita dalam tadabbur adalah mencari hadza ini menunjuk apa. Kan itu? Inna hadza, kalau bahasa Arabnya sesungguhnya ini. Nah itu menunjuk kemana? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, ayat ini
merupakan semacam kesimpulan dari ayat 12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ayat 12. Ya. Wa jazahum bima sabaru, kemudian jazanya itu disebutkan dari 13 sampai selanjutnya sebutkan ada fiddatin akwabin, ada minuman, ya, ada dikelilingi oleh bidadari. Kemarin terakhir bahkan pakaian sutra tebal, sutra halus. Iya, ada sutra tebal, sutra halus disebut. Nah, inna haza, semuanya ini itu semua jaza itu, balasan itu, ya. Karena adalah dia, ini kembali ke sini lagi, adalah dia lakum. Nah, ini bahasa ininya. Ini namanya bahasa taksis ini. Ya, untuk memperlihatkan spesialnya. Kalau bahasa kitanya for you, ya, untuk kalian. Inna hadza, sesungguhnya ini, karena adalah dia lakum, bagi kalian, jazaan. Teringat kita kembali ke ayat 12 kan? Di ayat ke-12-nya. Ayat 12-nya wajazahum. Cuman di ayat ke-12 itu dalam bentuk kata kerja. Wajazahum bima sabaru. Dia membalas mereka disebabkan karena mereka sabar. Wajazahum bima sabaru. Haza ini jamak atau tunggal, Pak? Tunggal. Padahal dari 12 sampai ke 21 itu kan banyak. Nah, di sini diungkapkannya merujuknya tunggal. Kira-kira sambungannya bagaimana? Jadi kejazanya jadinya di sini disebut jaza ini. Begitu. Jadi semua itu tadi dibungkus dengan satu kata jaza. Jaza ini kelompoknya laki-laki kan ini. Maka kata isim isyarahnya adalah ini. Jadi setelah didetail, setelah dirinci, ya misalnya tadi kita beli sayur, beli macam, beli ikan, kemudian kita masukkan ke satu paket, satu packing gitu. Ini. Nah, ketika itu kan tidak terlihat lagi yang di dalam banyaknya itu. Yang terlihat hanya satu. Nah, itu disebut dengan jaza. Kalau tadi wajazahum, jaza itu kata kerjanya, balasannya itu dirinci. Ya. Mulai dari mereka bersandar di dipan, dikelilingi anak muda yang tetap muda, buah-buahan mendekat, wadaniyatan alaihim zilaluha wa zullilat qutufuha, dimudahkan memetiknya, memanennya, sampai diberi minum, pakaian sutra, ya. Nah, jadi semua itu dibungkus, itu kalau bahasa kitanya, dibungkus dengan satu kata jaza. Ya, jaza. Kemudian sebelum kata jaza itu disebutkan tadi ini yang saya sebut tadi. Ini huruf lam ini semacam memberikan spesial, itu semacam reward lah. Kita bisa menangkap ini satu penghargaan, satu reward yang besar. Ya, gitu. Nanti kita akan melihat bukan besar di sininya tapi di sininya. Ya, kan begini. Kadang orang yang memahami satu penghargaan bukan kepada bendanya. Ya, kalau orang yang sudah memahami penghargaan, misalnya menghargai dengan uang lah misalnya. Bagi orang yang sudah memahami penghargaan bukan dengan uangnya itu. Tapi penghargaan itu sendiri jauh lebih besar nilainya daripada. Nah ini kalau saya bilang sebut tadi, kalau kita udah paham nanti di sini akan lebih kuat ini daripada ini. Ya, gitu. Inna hadza, sesungguhnya ini, karena adalah dia lakum, bagi kalian, jazaan, balasan. Jazaan, balasan. Wa kana sa'yukum. Nah, baru dikembalikan lagi.
Wa kana sa'yukum sa'yun. Sa'yun ini dari kata sa'a. Sa'a yes sa'a artinya usaha. Jadi sa'yun, sa'yukum, usaha kalian. Usaha kalian. Itu kalau vaksin ketiga booster ya? Iya. Itu kita bebas kapan saja di mana bisa? Bisa. Ya? Tapi ada artinya sebenarnya ada jarak minimalnya. Nggak boleh terlalu dekat. Enggak, kalau dulu kan ada ini sudah mulai ya vaksin kedua gitu kan, biasa ada ketentuannya. Hari ini ada tanggal sekian ada vaksin ini. Sekarang bebas kalau vaksin itu. Selama jarak waktunya sudah gitu. Iya. Ininya di mana? Puskesmas? Di mana aja bisa? Yang tadi ada di pedulinya bawahan udah boleh. Udah, ada peduli ini udah. Kemarin ada di Kecamatan Larangan. Enggak kan katanya kan ntar kalau pulang kampung kan harus. Iya, sekarang itu syaratnya harus vaksin ketiga. Makanya kalau misalnya kalau sekarang boleh vaksin ketiga, kalau ngumpul dekat vaksin ketiga. Umrah ya udah masuk juga. Kalau naik pesawat kalau jalan kaki. Kalau pulang ke Bogor mah enak. Kalau pulang ke Riau pejalan kaki kapan nyampe? Boleh sih Pak, nggak pakai booster tapi harus PCR gitu kalau nggak salah aturannya. Ya, harus PCR dulu. Oh, kalau ini. Kalau sekarang sih enggak. Kalau sekarang penerbangan malah nggak ada PCR, nggak ada antigen. Karena anak saya kemarin baru pulang juga lewat-lewatnya semua. Untuk mudik katanya. Untuk mudik gitu ya. Ya karena saya belum nggak selama ini ya udahlah 2 aja udah cukup, tapi ternyata muncul lagi persyaratan ketiga. Iya kan, jangan gara-gara gitu nanti kita nggak ini. Siap-siap keempat, kelima. Aduh. Oke lah. Mau dibilang apa yang makmum? Kalau Al-Fatihah amin gitu. Walaupun kita tahu itu memang bisnis. Inna hadza, sesungguhnya ini, karena adalah dia gitu. Diperkuat lagi, karena adalah dia lakum, untuk kalian, bagi kalian. Nah ini nih kalau bahasa saya sebut tadi ini khusus gitu. Ini kita akan dapat rasakan betapa besarnya kasih sayang Allah ini di sini nih. Kalau kita memahami huruf la itu. Cuman la ini. Iya. Gitu. Jadi kembali lagi bahwa memang dalam hidup ini manusia itu memang terbagi kedua-duanya. Ada yang orientasinya ke sini. Ya. Gua nggak perlu dihormati dah, yang jelas gua dapat banyak gitu. Kan ada kan orang gitu? Nggak disayang juga nggak apa-apa lah, asal dapat uangnya banyak. Ada orang begitu. Tapi ada orang lain lagi enggak. Itu nomor sekian bagi yang pertama ini nih. Akhirnya manusia itu memang terbagi kedua pola itu. Gitu. Ya semakin tinggi level seseorang, maka penghargaannya bukan dalam bentuk materi. Setuju nggak? Ya, semakin tinggi level seseorang, maka baginya penghargaan itu bukan dalam bentuk materi. Gitu. Ini dia bahasanya, ini dia bahasa Qur'annya. Wa kana adalah dia lakum, bagi kalian jaza, balasan. Wa kana, dan adalah dia sa'yukum, usaha kalian, mashkura ini isim maf'ul. Kalau yang bersyukur namanya
kirun. Kalau yang di kurun. Syakaro bersyukur. Syakaro bersyukur. Orang yang bersyukur syakirun. Yang bersyukur syakirun. Yang disyukuri masykurun. Syakirun orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur. Ini tidak harus kalau orang yang itu depannya mim ya. Kalau kalau itu yang 4 huruf. Oh. Yang mim yang 4 huruf. Kalau 3 huruf pasti polanya begini semua. Ya, untuk begini. Tapi kalau pola maf'ul maka namanya maf'ul. Maf'ul ingat aja maf'ul, masykur. Jadi kalau yang kata kerjanya 3 huruf, maka untuk isim fa'ilnya pelakunya begini, maf'ulnya begini. Kalau 4 huruf yang ciri-cirinya pakai mim semua. Ya. Munzilun, munzalun, yang menurunkan, yang diturunkan. Mukrimun, mukramun, memuliakan, dimuliakan. Pakai mim kalau yang 4 huruf. Ya. Ya kalau tasdid yang pokoknya 4 huruf kan, tasdid kan 3 huruf ditambah 1. Badala mubaddilun, syawwara musyawwirun. Isim fa'il maf'ulnya pasti pakai mim semua. Nah kalau ini tinggal kita kembangkan. Misalnya kita apa nih? Fataha, fataha, membuka. Kalau yang membuka Fatihun, yang dibuka Fataha. Yang membuka Fatihun, yang dibuka Maftuhun. Maftuhun. Ya. Kita lagi sami'a, mendengar. Sami'a mendengar. Kalau yang mendengar sami'un, yang didengar masmu'un, masmu'un. Sataro, sataro menutup, menutup. Kalau yang menutup satirun. Ini lebih gampang ya. Ini lebih gampang. Orang tinggal dipanjangin yang pertama, satirun, satir yang menutup. Kalau yang ditutup, nah masturun. Ini sebenarnya 3 sampai 4 contoh udah langsung. Atau nanti misalnya Bapak Ibu bertemu dengan yang begini nih, yang masturun begini, pola seperti ini sudah dapat dipastikan ini pasti dari kata dasar 3 huruf. Jadi kita dapat bisa dari sini mengubah begini, kalau dari sini kita nanti tahu kata dasarnya. Iya. Jadi kita akrabin dulu tuh. Masykurun, ambil satu saja, ambil satu aja sebenarnya. Dari sekian banyak contoh itu ambil satu yang kita tempel untuk jadi pola. Masykurun, maka namanya maf'ul. Maf'ul berarti yang di.
Kalau saya buat begini, dari kata apa ini? Mal'unun. Sama kan ini polanya? Dari kata apa ini? Lam, ain, nun. Iya kan? Lam, ain, nun. Ini. Berarti kalau dari sini kita ubah buat isim fa'ilnya jadi apa? La'inun. Dari kata la'ana. La'ana melaknat. La'inun yang melaknat. Mal'un yang dilaknat. Yang mal'un yang dilaknat. Jadi kalau kita ketemu seperti ini, kita tahu bentuk setelahnya. Kalau ketemu ini kita bisa mengubah begini. Ya Pak? Iya, isim fa'ilnya ya. Cara menulis la'inun itu la'nya disambung sama ain ya, bukan lam alif ya. Dia bisa dua Pak, bisa dua. Tapi dalam Quran saya selalu temukan polanya begini, nggak pakai lam alif begini. Karena kalau lam alif berarti dengan ainnya terpisah kan? Nah gitu. Selalu tulisannya jadi begini. La'inun yang melaknat, mal'un yang dilaknat. Oke, nanti kita kembangkan lagi contohnya ya. Kita kembangkan contohnya lagi. Saya mau membawa ke ayat dulu. Inna haza, sesungguhnya ini, karena adalah dia, lakum, bagi kalian, jaza, balasan. Jadi semua yang disebutkan di atas tadi kemudian dibungkus dengan satu ini, ya, balasan. Wa kana, dan adalah dia, ini kana adalah dia. Dianya kembali ke mana di sini? Ke sini. Wa kana, dan adalah dia balasan itu, sa'yukum, usaha kalian, oh bukan, malah ke sini, ya. Jaza tadi kalau bahasa kita di sini nih, ini potong nih. Wa kana sa'yukum, ini ke sini, dan adalah usaha kalian. Nah ini usaha kalian bisa kita kembangkan. Amal kalian, perbuatan kalian, masykuro, disyukuri. Amal kalian masykur, berarti ada yang syakir dong. Ini kalau kita balik lagi, kalau ada syakir berarti ada masykur, atau kalau ada masykur berarti ada syakir. Siapa syakirnya dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Innallaha syakirun alim. Allah Maha mensyukuri. Jadi kalau bahasa kita, sebelum Allah menyuruh kita untuk bersyukur, Allah terlebih dahulu bersyukur. Bersyukurnya Allah adalah dengan cara membalas, ya, memberikan balasan dari sa'yukum, usaha kalian, usaha manusia. Itu cara bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bukan dengan membalas, tapi dengan mengejawab, ya, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya cara bersyukur kita dengan Allah. Allah sendiri menyebut innallaha syakirun, Maha mensyukuri, alim, Maha mengetahui. Wa kana, dan adalah sa'yukum, usaha kalian, mashkur, disyukuri. Berarti syakirnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dua pola tadi. Kalau kita bertemu isim maf'ul, kita tanya isim fa'ilnya siapa. Kalau kita bertemu dengan isim fa'il, kita tanya isim maf'ulnya apa atau siapa. Ini cara terbalik kita dalam memahami. Insya Allah akan lebih mempercepat kita memahami kalimat dalam Al-Quran. Inna hadza, sesungguhnya ini, karena adalah dia, lakum, bagi kalian, jaza, sebagai balasan. Wa kana sa'yukum, dan adalah usaha kalian, mashkura, disyukuri. Mashkura, disyukuri. Tadi jaza di sini dalam bentuk kata benda, dalam bentuk kata kerjanya di ayat ke-12. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Jaza di ayat 12 dalam bentuk kata kerja, di sini dalam bentuk kata benda. Membaca ayat ke-22 ini, ya, membaca ayat ke-22 ini, di samping kita memahami bahwa yang diuraikan dari atas tadi semuanya itu adalah jaza, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Satu. Kedua, orang tadabbur tidak melihat dari sisi itu. Orang tadabbur nggak melihat dari sisi itu. Itu siapa aja, semua orang juga bisa memahami itu. Tinggal membuat poin apa saja balasnya. Allah berikan pakaian sutra, ada gelang, ada perak, ada perunggu dan sebagainya. Ya, ada minuman. Minuman ada dua, ada campurannya dengan kafur, ada campurannya dengan jahe. Gitu. Itu untuk ini. Orang tadabbur nggak melihat itu. Yang dilihat oleh orang tadabbur adalah bahwa dia mengimpikan masykurnya ini, ya kan? Berarti ini diharapkan mau tidak mau akan mendorong dia untuk sa'yu. Ini enggak? Kalau kita misalnya mendengar ada orang, oh itu si bapak itu dapat rewardnya, dapat ini, dapat ini, dapat ini, dapat ini, ya. Bagi kita sebenarnya kita nggak hanya melihat dapat orang itu dapat itu, yang ada nanti jadi ngiri, ya kan? Pertanyaannya, kita datangin rumah dia, Pak, maaf mau nanya, sampean kok bisa sih dapat sebanyak itu, apa sih yang dilakukan? Karena saya juga pengen dapat banyak. Apa yang dilakukan? Bisa dipahami? Nah, jadi bagi orang tadabbur itu tidak akan berlama-lama main di zona tadi. Ya, nah akibatnya sekarang apa? Karena kita banyak di situ, kita hanya tahu tuh balasan orang bertakwa, bla 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 bla. Gitu. Seberapa kuat sudah kita berusaha menjadi orang bertakwa supaya kita dapat ini? Itulah concernnya tadabbur. Itulah concernnya tadabbur. Ya, tapi kalau hanya menguraikan, mengurut apa balasan orang yang bertakwa, itu orang tafsir namanya itu. Ya, itu orang tafsir. Kita tidak main di zona itu. Itu terlalu sederhana. Ya, cukup baca buku itu selesai itu. Ya, cukup baca buku.
Nah sementara ini bagaimana menstimulan diri kita supaya kita mendapatkan masykur ini. Mau nggak mau kita harus ada sa'yun. Inilah modalnya. Semakin besar sa'yun kita, semakin banyak Fahim? Nah gitu. Kita bawakan ke diri kita sendiri. Kalau nanti misalnya hari ini Allah katakan game over. Seandainya Allah katakan kepada kita hari ini game over, kamu hanya mendapat apa yang telah kamu kerjakan. Kira-kira yang akan kita dapat udah banyak belum? Kan begitu? Ya, kembali lagi. Kalau hari ini misalnya sampai di sini, ya, kira-kira yang kita dapat sudah banyak apa belum? Banyak belumnya yang ada di sini kita tergantung dari sini kita kan? Orang-orang yang ambisius nggak akan pernah merasa puas. Yang saya ajak ke sini adalah ambisius untuk akhirat. Kalau untuk dunia nggak usah diajarin. Untuk di dunia nggak usah diajarin. Semua sudah tahu. Bagaimana kita dapat pahala? Maka saya sebut tadi kalau hadis menyebutkan siapa yang baca Quran 1 huruf 10 kebaikan, orang tadabur nggak main di situ lagi. Orang tadabur inginnya kalau bisa 1 huruf itu 1000 kebaikannya, bukan 10 kebaikan. Bagaimana difahami, dimengerti, dihayati. Nah insya Allah itu yang membuat nilainya lebih. Gitu. Ya kalau misalnya kita hanya punya kelapa dan kita hanya mau sebatas punya, ya berarti kita hanya butuh orang untuk manjat kan? Manjat orang diupahin lagi. Tambah sedikit dong kita dapatnya. Ya. Kita udah punya kelapa, cuman modal kelapa doang. Tapi kalau kita punya kelapa, kita yang ngerjain sendiri, kita yang manjat sendiri, kita yang mengelola sendiri, akan jauh lebih banyak. Nah itu tuh semangatnya itu. Bisa dipahami? Oke, apalagi ini bulan Ramadan ya. Apalagi ini bulan Ramadan. Momen dimana kita lebih banyak, waktu lebih banyak. Nah cuman butuh manajemen juga. Kita paksain begini pun, apalagi jam-jam segini, 1 jam udah hebat ini. Kalau jam segini ya, jam-jam segini 1 jam aja kita bisa ngaji, bisa masih melek, itu hebat itu. Sendiri tapi ya. Iya kan? Nah kita bangun jam 3 kan? Teman saya 4 hari 4 hari ketemu. Jadi dia misalnya pergi di bandara baca Al-Quran Pak, sambil nunggu baca Al-Quran. Sahabat saya, betul-betul sahabat saya. Saya lihat sendiri. Jadi dimanapun dia ini nggak ngobrol bacaan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dibawa terus. Ya, yang jelas kalau dalam bahasa hadis, supaya speed baca kita itu tetap dalam koridor dibenarkan, ya kita tidak boleh di bawah dari 3 hari 1 juz. Maaf 30 juz. Berarti kalau 3 hari khatam berarti sehari 10 juz kan? Ya, itu masih dibolehkan itu. Jadi kalau sudah disebut saya 2 hari khatam, itu dalam hadis nggak boleh. Pasti bacanya udah bahasanya, oke. Selancar-lancar orang baca Quran pun, kalau sudah 15 juz sehari, berarti kan 15 juz sehari itu. Tinggal kita bagilah dengan waktu 24 jam. Oke lah kita berapa inian dia. Ya, secara normal 1 juz itu berapa menit? Kan itu. Yang misalnya 30 menit. 30 menit itu cepatnya seberapa? Bayangkan kalau seandainya 30 menit itu sekian juz. Nah, karena ini mengapa dilarang oleh Nabi? Karena itu pasti akan sudah tidak lagi pada koridor bacanya.
Coba aja kita pakai bahasa Indonesia lah, nggak usah pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Ngomongnya satu halaman Bapak selesaikan 15 detik. Gimana bacanya? Nah itu, jadi bahasa kalau toleransi agak hadis tadi 3 hari 1 khatam itu masih tolerir. Berarti 1 hari 10 juz. Kalau bagi kita baca aja masih diejak-ejak, bayangin gimana caranya 1 hari bisa. Iya, gitu. Berarti memang itu ininya. Kita bisa bayangkan itu. Kita yang sudah lancar baca Yasin, coba cepet kan? Nah berarti Quran itu seluruhnya bagi mereka sudah sama seperti Yasin. Betul nggak? Nah bagaimana caranya Quran itu seperti Yasin? Maka jadikan satu surat-surat itu diulang. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu 'ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi 'anaqihim aghlalan fahiya ila al-qawli fahum maun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Itu kan karena sudah akrab kan? Tapi kalau betul-betul baru membaca saya nggak yakin bisa. Jadi orang yang baca seperti itu dia cuma ngoreksi itu, bacanya cuma baca lirik, Quran itu baca ngelirik. Nah kita baca Yasin orang belum dibalik, kita dibaca sebelah sini. Nah gitu. Nah kalau untuk bisa seperti itu berarti satu surat tadi kita memang sudah sedemikian cairnya. Test case-nya surat Kahfi dah. Bisa nggak baca surat Kahfi cepat? Oke, test case-nya di situ. Kalau sudah bisa surat Kahfi, surat Maryam, bacanya secepat surat Yasin, yakin dah saya 1 hari bisa 10 juz. Ya, kalau enggak paling mata cuman begini, dia cuman begini. Itu bukan baca namanya, ngelihat. Karena baca itu ini. Jadi ada dalam ilmu tajwid itu udah pada nggak kena semua sebenarnya. Kan baca yang paling tercepat itu ada batasannya. Ya, baca tercepat itu ada batasannya gitu. Ya. Baik, kita kembali lagi. Jadi apa yang saya sampaikan tadi, kita mencari cara untuk bisa berlama-lama karena kalau hanya mengandalkan baca begini apalagi kita bacanya sendiri jam-jam segini dah. Nggak sadar dah hilang aja tuh, hilang. Tadi sampai di ayat berapa? Itu. Jadi pakai cara apa? Caranya lagi dengan kita memunculkan rasa tahu tadi. Insya Allah dengan memunculkan rasa tahu itu akan mengusir ngantuk. Ya, akan mengusir ngantuk. Gitu. Tadi di masjid Syuhada luar biasa. Sekitar 50 orang itu program baru nih Ramadan. Jadi Ramadan ini menghafal 1 surat At-Takwir cuman. Ya tapi 29 ayat itu targetnya betul-betul hafal semua, betul-betul mengerti semua. 1 bulan Ramadan seminggu 2 kali, Sabtu sama Selasa gitu. Ada nggak surat yang kita sudah tahu banget? Kudu kita harus punya kudu andalan. Ya, mumpung saya ingat ini saya sampaikan. Kita harus punya kan 114 surat tuh. Idealnya memang kita ngerti 114 suratnya, oke? Idealnya. Tapi sebelum sampai ke idealnya itu, kita harus pilih 1 surat yang kita ngerti banget. Sampai ke artinya. Iya, dari artinya, dari arah tafsirannya, kita ngerti banget. Minimal arti dulu lah, secara global kita tahu dulu. Jadi ada kalau bahasa Betawinya ada gacuannya, ada andalannya, ya, gitu. Mudah-mudahan itu pembuka bagi yang lain. Ya. Kita kembali ke ayat. Jadi orang tadabbur tadi ke sini, ini orang larinya ke sini. Ya, larinya ke sini. Berarti hasil dari baca Qur'annya akan terus membuat ya Allah bimbing hamba agar hamba bisa memaksimalkan sa'yun. Ya, sa'a tadi berusaha. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum
Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura wa kana sa'yukum mashkura. Ya, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Lagi, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Ya, 1, 2, 3. Hafal? Belum, ulang lagi. Nah, kan saya berkali-kali sebut, hafal itu adalah konsekuensi logis dari banyaknya diulang. Jadi kita pahamlah usia kita begini, jangan ngotot. Jangan ngotot ingin hafal. Yang kita mohon pada Allah, beri hamba kesabaran. Enggak hafal 10 kali, 20 kali baca. Nah, kita pengennya kan kalau bisa gimana caranya Pak Ustaz 1 kali baca bisa hafal. Balik lagi kita ke mahasiswa dulu. Insya Allah hafal itu. Ya, ya. Gimana caranya Pak Ustaz 2 kali bisa hafal? Balik dulu ke mahasiswa dulu kita. Ini kita masih segar ya. Oh, langsung hafal itu. Dalam kondisi sekarang yang sudah pada banyak ini, ya gitu. Cuman satu kita mengatasi tadi, ulang berkali-kali. Jadi kita banyak mohon kesabaran pada Allah. 10 kali belum hafal, 20 kali. Kalaupun belum hafal juga 20 kali, bayangin aja 20 huruf kali huruf inna. Iya? 20 kali huruf alif, 20 kali huruf nun. Udah berapa banyak? Oke? Sama aja dong dengan kita baca Quran banyak. Alhamdulillah. Ini cara yang perlu dikuatkan lagi. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Lagi, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sudah mulai lancar kan? Lancar terusin lagi. Ntar hafal sendiri, itulah. Jadi bahasanya di usia kita, ntar juga hafal sendiri. Tapi hafal sendirinya itu di sini nih proses tadi, ulang. Nah, biasanya kita di situnya yang bermasalah. Nggak sabar. Maunya 3 kali baca, 2 kali baca sudah hafal. Begitu lupa disalahin. Waduh, susah Pak Ustaz kalau udah tua. Itu namanya menangisi diri. Nggak perlu ditangisi. Kita pernah dari muda kok dulu. Enggak, kita pernah muda kok dulu, nggak pernah ditangisi. Semua akan melewati itu, ya kan? Nah gitu. Yang perlu dilakukan adalah syukuri setiap keadaan.
Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Alhamdulillah. 22 ayat. Nanti lama-kelamaan bukan hanya hafalnya, tapi lagunya juga dapat kan? Lagunya juga dapat, pola bacanya. Ayat ke-23. Idah sudah beda cerita. Jadi kalau saya simpulkan, kalau balasan itu kita ambil dari ayat 12, itu awalnya, balasan penutupnya adalah ayat 22. Gitu. Di ayat 12 ada jazaa'u bima sabaru, di sini jazaan, di sini jazaan. Jadi 12 22. Ayat ke-23 ceritanya sudah lain lagi. Sudah tema baru. Ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Inna saya bawa ke sini dulu dah. Ini kata kerja, ini kata kerjanya. Kalau dari kata kerja yang begini kita buat menjadi kata benda, jadinya ini. Tanzilan. Kita keluarkan dulu. Ini dari kata nazzala. Nazzala. Nanti kata bendanya menjadi tanzil. Tanzilun. Kalau yang tadi sudah kita bungkus dulu, syakirun, mashkurun, ya pelajaran bahasa Arab tadi, isim fa'il, isim maf'ul, syakirun, mashkurun. Yang mana? Ini. Yang tadi syakirun, mashkurun, isim fa'il, isim maf'ul. Ya, isim fa'ilnya syakirun, isim maf'ulnya mashkurun. Nah, itu saya harapkan tinggal kita tadi asal ketemu yang 3 huruf, kata kerja 3 huruf, tinggal kita ubah dengan 2 pola itu. Jadilah yang me sama yang di.
Nah, berarti di sini yang perlu kita fokuskan ke 4 huruf. 4 huruf ini, 3 huruf tasdid di tengah. Ya, kalau ketemu yang seperti ini berarti kata kerja bentuk telah. Ini bentuk telah. Telah me. Kalau bahasa ini telah me. Nah, dari kata kerja ini berubah menjadi kata benda. Ingat saja ujung ayatnya, tanzil. Jadi tanzil ini berasal dari nazala. Nah, tinggal kita mencari nih apa yang berubah. Dari sini ke sini apa yang berubah atau apa yang ditambah. Jadilah rumus. Nah, ini kan nunnya. Berarti ada ditambah dengan huruf ta kan? Berarti tambahannya ta. Nah, langsung difatahkan saja, ta fatah. Yang huruf nunnya yang tadi fatah dimatikan. Oke? Huruf za yang tadi tasdid enggak tasdid lagi kan? Tasdid tadi tasdidnya dibuang, za jadi kasroh. Kemudian tambah dengan ya mati. Huruf akhirnya un. Jadi rumusnya cuma dibuat, tulis gede-gede, dilihat apa yang berubah, jadilah rumus. Ya. Nazzala tanzil. Nazzala tanzil. Kalau karromah, kita ketemu misalnya karromah, kita bertemu kata karromah. Maka kata bendanya jadinya apa? Ini rumusnya. Takrimun. Iya kan? Ya, tambahan ta kan? Nah, nazzala tanzil, karroma takrim. Kalau harroma mengharamkan, jadinya tahrimun. Tahrimun. Kalau sallama taslimun. Taslimun. Allama mengajarkan, ta'limun. Ta'limun. Itu maksudnya fi'il mudhari atau ini masdar. Masdar ini kata benda. Isim masdar. Jadi dari telah mengubah ke sini. Kalau ini telah, kita nggak bahas mudhari'nya dulu, ya. Ke masdar, dari telah ke masdar. Ini isim. Kalau nazzala menurunkan, tanzil artinya penurunan. Jadi tambahan awalan pe akhiran an, karena di sini kan me'an. Menurunkan jadi penurunan, mengerjakan pengerjaan. Dengan mudhari beda. Kalau tadi kan fa'ilun maf'ulun untuk kata kerja 3 huruf kan? 3 huruf. Sekarang ini kan 4 huruf, ada tasdid. Kalau ini sama nggak pola ini? Sama kan? Berarti dari kata apa ini?
Kau. Nah, kita sudah bisa kawaro. Kawaro. Kawaro artinya menggulung. Takwir penggulungan. Jadi makanya nama ada surat At-Takwir itu penggulungan. Kalau kuwirot digulung. Nah tinggal kita balik ini dari sini ke sini, dari sini ke sini. Cepat kok. Ya. Nah, coba nanti kita tambahkan program Ramadan kita ini, program pribadinya. Ada waktu senggang sambil nunggu berbuka atau sambil nunggu masakan ini, arahkan ke sini. Ambil waktu agak 10 menit, arahkan ke bahasanya. Arahkan ke bahasanya. Rasakan nanti insyaallah setelah Ramadan ini. Ya. Karena selama ini kan kita nih kalau belajar begini kan kayak saya pun kadang-kadang ngeri karena memang banyak yang saya sampaikan itu. Ada dari segi bacanya, ada dari segi arti, dari segi bahasanya. Ya. Tapi memang kita mengarahkan agar orang itu semuanya dapat begitu. Nah, tapi akibatnya kan kalau tidak dikhususkan ke satu-satu. Ya. Nggak mungkin bisa betul-betul skill dalam salah satu. Nah, mumpung momen Ramadan tadi syakirun, mashkurun, bertemu kataba menulis. Kalau yang menulis katibun, yang ditulis maktubun. Langsung masuk. Kalau saya masukkan tadi, kalau dengan ibu sambil ditulis paling banyak 5 contoh. Insya Allah langsung nempel. Tapi ditulis ya. Ditulis. Khalaqa menciptakan. Berarti yang menciptakan khaliqun. Yang diciptakan makhlukun. Makhlukun. Lebih cepat kalau ditulis. 5 kali aja diulang nempel. Nah, sekarang kita masuk nazzala tanzil. Sekarang saya masuk ke arti dulu. Semua pola yang seperti ini bermakna berangsur-angsur. Ya, berangsur-angsur. Misalnya sini, kita kembali. Karroma, memuliakan. Jadi memuliakan itu ada tahapan-tahapannya. Nah, nanti beda dengan, karena kita ini Ramadan, ini ada lagi polanya, pola anzala. Coba perhatikan. Nazala dengan anzala. Kalau ini pola begini, ini pasti berangsur-angsur. Kalau ini sekaligus. Makanya kalau berhubungan dengan Quran, ini pasti hubungannya dengan dari Allah ke Jibril. Ini dari Allah ke Jibril. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu dari Allah Jibril. Tapi kalau ini yang begini tadi, ini dari Jibril ke Nabi Muhammad. Ini butuh waktu 23 tahun kurang lebih. Gitu. Ya. Nah, dari mana kita tahu di sini berangsur-angsur dan terkesan tadi dari Jibril ke Nabi Muhammad? Dari kata yang digunakan, nazala. Kan ada yang bertanya, Pak Ustadz, kalau seandainya arti nazala dengan anzala sama, boleh nggak nazala saya ganti dengan anzala? Boleh, tapi nanti hakikatnya beda. Kan kalau diterjemahkan ke kita sama, menurunkan, ya, menurunkan.
bahasa kita itu banyak keterangan. Saya menurunkan sofa dari lantai 2 berangsur-angsur. Nah, itu ada berangsur-angsur, ini keterangan. Di bahasa Arab nggak ada begitu. Orang tahu keterangannya itu dari kata yang digunakan. Saya menurunkan sofa, kalau ibu menurunkannya menggunakan bahasa ini, semua orang udah nangkap, berarti nurunin sekaligus. Ya, kalau ibu menggunakan ini, orang juga ada paham, berarti menurunkannya berangsur-angsur. Bisa dipahami? Ini berlaku bagi semua kata. Yang 4 huruf begini pakai alif, atau yang begini, ini sekaligus, ini berangsur-angsur. Walaqad karrabna bani Adam. Kita aplikasikan tadi. Walaqad karrabna bani Adam. Apa yang kita bisa tangkap dari penjelasan saya tadi? Sungguh kami telah muliakan anak cucu Adam. Oke, orang tafsir orang tadabbur nggak akan melihat itu lagi. Dia melihat kata-katanya. Karomna. Apa tadi artinya? Memuliakan berangsur. Berarti ada tahapan dalam diri kita ini yang harus dimaksimalkan setiap tahapannya. Baru nampak dia jadi mulia. Sementara kita pengen dapat mulia sekaligus. Nah, gitu. Ya, kita pengennya serba instan. Allah menyebutnya bukan pakai akroma. Ya, akroma. Ya. Ada yang akroma tapi Allah pelakunya. Inna akroma. Tapi bukan dalam bentuk itu, sesungguhnya yang paling mulia. Bukan dalam artian memuliakan. Jadi kemuliaan itu membutuhkan proses. Kembali lagi sama dengan menghafal Quran tadi. Ya, kebanyakan tidak sabar dengan proses, nggak sabar dengan proses. Itu. Nah, kita kembali ke ayat. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna kami telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad Al-Quran. Jadi kalau ini kata kerja, ini subjek, ini keterangan, ini objek. Ini pengulangan ini menyifati ke sini. Pengulangan kata masdar dari kata kerja sebelumnya pasti menjelaskan tentang sini. Ini kita sudah banyak bahas di awal surat Mursalat. Fal'asifati asfa wan nasyirati nashra fal fariqati farqa. Ya, farqa fariqat kan satu kata itu. Membelah dengan membedakan dengan sejelas-jelasnya. Terbang dengan secepat-cepatnya. Padahal kata yang digunakan itu juga. Ya. Nah, di sini berarti menjelaskan akan turunnya Quran secara berangsur. Inna sesungguhnya kami, nahnu kami, nazzalna kami telah menurunkan alaika kepadamu Muhammad Al-Quran tanzila berangsur-angsur. Bukan saja karena memang Nabi tidak mampu sekaligus. Yang kedua, kalau Allah menghendaki karena Rasul itu adalah Nabi, bisa aja jadikan mukjizat, ya. Tapi Allah menghendaki dalam bentuk lain agar Nabi menghayati, memahami ayat yang dia terima. Bayangkan kalau seandainya 30 juz sekali terima. Iya, bayangkan kalau sekaligus diterima. Satu. Jadi butuh waktu 23 tahun. Ada orang yang berantem. Turun Jibril bawa ayat berkaitan dengan masalah ini. Ada orang yang bertanya, yas'alunaka 'anil ahillah. Ada orang bertanya kepadamu tentang hilal. Turun ayat, Jibril bawa ayat. Sehingga setiap ayat yang turun itu punya momen, punya bekas di sini. Betul nggak? Nah, kita ingat, oh saya ingat itu waktu saya ketemu di kondangan. Kan ada momen itu yang membuat kita mudah ingat. Nah, itu dia salah satunya. Inna
nunazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Jadi, ya Pak. Itu sudah ada inna itu kan sudah nahnu, ditambahin lagi nahnu, itu apakah ada bedanya kalau misalnya dengan tidak ditambahin nahnu? Ada Pak. Ini sebenarnya dua taukid ini. Ini kan huruf inna kan huruf taukid. Ya. Huruf inna itu udah taukid, ini sudah taukid. Taukid itu stressing, penegasan. Kemudian ditambah lagi kehadiran ini, tambah-tambah lagi menegaskan lagi. Sehingga ada yang menerjemahkan sesungguhnya kami benar-benar. Jadi kalau ada orang menerjemahkan benar-benarnya itu tahu dari mana pengulangan ini. Ini sesungguhnya penegasan kan? Nahnu kami. Kalau sekedar informasi, kalau sekedar hanya untuk dapat berita, nggak pakai ini sudah sempurna kok. Kan biasanya dalam kalimat jarang. Ya kalau misalnya contoh orang baru belajar kalau di pesantren biasa itu ana azhabu. Itu ketahuan kalau di belajar di pesantren baru belajar. Kalau orangnya sudah terbiasa nggak pakai ana lagi, azhabu. Karena azhabu itu sudah saya, nggak perlu pakai saya pergi. Tapi memang diajarkan di pesantren itu ana azhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Tapi kalau di level lanjutannya ananya nggak perlu lagi azhabu ilal masjid. Saya pergi ke masjid. Nah, kalau kemudian dibuat lagi itu berarti masuknya di sini. Saya benar-benar pergi ke masjid. Litaukid. Itulah indahnya bahasa Arab. Ya. Nah, kalau hanya untuk sekedar informasi tanpa ini udah sempurna kok. Karena di sini kami dalam bentuk kata kerja, ini kami dalam bentuk kata benda. Maka ada yang menerjemahkan sesungguhnya kami benar-benar telah menurunkan kepadamu Muhammad Al-Quran secara berangsur-angsur. Nah, berangsur-angsurnya itu bukan arti tanzil. Tanzil itu artinya penurunan. Berangsur-angsurnya itu karena ini tuh munculnya ini untuk menjelaskan ini. Kan kalau diartikan seturun-turunnya, coba. Kan kalau kemarin saya melebarkan, meluaskan seluas-luasnya. Oke, cocok untuk kalimat itu. Tapi kalau saya telah menurunkan seturun-turunnya, apa? Nggak dapat apa-apa kan? Nah, gitu. Maka diartikan di sini berangsur-ansur. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Insyaallah ini relatif mudah ini ayat ya. Karena kalimatnya kalimat yang ini sebenarnya nggak ada yang dihafal. Paling yang dihafal cuma tanzil. Quran sudah banyak di sini, alaika apalagi. Nazzalna sudah sering banget. Jadi kita tidak proses memasukkan, tinggal mengingat urutan. Karena saya sebutkan menghafal itu dua arti, ada memasukkan kata-kata yang benar-benar asing di sini kita, berarti memasukkan. Ada yang kata-katanya kita sudah akrab banget, tinggal mengingat urutan. Ya, ini lebih kepada yang kedua, mengingat urutannya. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Al-Quran dengan berangsur-angsur. Berangsur-ansurnya itulah tanzila. Inna
inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila. Alhamdulillahirabbil alamin. Dapat 2 ayat dari ini? Ya, tadi ayat ke-22 penutup cerita balasan Allah. Jadi semua balasan Allah itu tinggal lagi kita ketika menyebut balasan itu seyogyanya mulai tergambar lah satu persatu. Ya. Nah, kemudian ditutup di ayat ke-22 inna haza kana lakum jazaa'a wa kana sa'yukum mashkura. Ayat ke-23 masuk cerita baru tentang Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Ya, sahabat Quran yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah lumayan dapat 2 ayat hari ini. Ada 2 tadi pelajaran bahasanya. Pertama isim fa'il, isim maf'ul. Untuk yang 3 huruf. Untuk yang 3 huruf tadi, isim fa'il, isim maf'ul. Kedua, pelajaran kedua tadi mengubah masdar. Ya. Nazzala jadi tanzil, karrama takrim, syawwara tashwir. Ya. Nah, mudah-mudahan semakin banyak kita baca Quran, semakin banyak kita latih tadi, bahkan dibantu dengan nulis, insyaallah kita lebih akrab dengan Quran. Amin ya rabbal alamin. Sampai ketemu Sabtu depan insyaallah. Ya, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.